Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membahas tentang psikoanalisis Erik Erikson. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ekdisi Badayo Noragil dan teman saya Farah Zakaria, Freya Aladia, Aisyah Ninda, dan Ardian Wardani. Pada slide pertama, kami akan membahas tentang tahapan perkembangan psikososial Erikson, yaitu teori yang diperkenalkan pada tahun 1950-an oleh psikolog dan psikoanalisis Erik Erikson. Hal ini dibangun atas teori perkembangan psikoseksual Freud dengan menggambarkan paralel pada tahap masa kanak-kanak sambil memperluasnya untuk memasukkan pengaruh dinamika sosial serta perluasan perkembangan psikososial hingga dewasa. Hal ini berpendapat 8 tahap berurutan perkembangan manusia individu dipengaruhi oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial sepanjang umur. Pendekatan biopsikososial ini telah mempengaruhi beberapa bidang studi, termasuk gerontologi, perkembangan kepribadian, pembentukan identitas, pengembangan siklus hidup, dan masih banyak lagi. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Erik Erikson versus Sigmund Freud. Erik Erikson berpendapat bahwa Freud keliru dalam menilai sejumlah dimensi penting dari perkembangan manusia. Pertama, Erikson menyatakan bahwa individu berkembang menurut tahap-tahap psikososial, bukan menurut tahap-tahap psikoseksual, sebagaimana yang dikemukakan oleh Freud. Menurut Freud, motivasi utama manusia pada hakikatnya bersifat seksual. Menurut Erikson, motivasi utama manusia bersifat sosial dan mencerminkan hasrat untuk bergabung dengan manusia lain. Menurut Freud, kepribadian dasar kita dibentuk dalam 5 tahun pertama dari kehidupan. Menurut Erikson, perubahan dalam perkembangan berlangsung sepanjang hidup. Freud berpendapat bahwa pengalaman masa awal lebih penting dibandingkan pengalaman di masa selanjutnya. Sementara Erikson menekankan pentingnya pengalaman di masa awal maupun di masa selanjutnya. Fungsi tahapan pada individu sangat dibutuhkan. Mereka akan menghadapi keputusan baru selama masa kanak-kanak hingga dewasa. Setiap tahap ditentukan oleh 2 kecenderungan psikologis yang berlawanan. 1 positif atau sintaksis, dan negatif atau distonik. Dari sini berkembang kebajikan atau kekuatan ego atau perkembangan yang salah masing-masing. Jika kebajikan diadopsi, itu dapat membantu menyelesaikan keputusan atau konflik yang ada di saat ini. Beberapa ahli juga telah berusaha untuk membatasi tahapan pada usia tertentu, tetapi Erikson pada awalnya tidak mendefinisikan ini. Sebaliknya, ada periode dalam masa kanak-kanak, remaja, dan dewasa. Yang selanjutnya adalah teori Erik Erikson dalam pengembangan psikososial manusia. Teori Erik Erikson dalam pengembangan psikososial manusia terdapat 8 tahap dalam perkembangan manusia. 8 tahap ini dijelaskan dalam bukunya yang berjudul Childhood and Society pada tahun 1963. Tahapan pertama bernama trust versus mistrust, di mana yang artinya kepercayaan versus kecurigaan. Tahap ini berlangsung pada masa oral, pada umur 0 sampai 1 tahun atau 1,5 tahun pada masa infansi. Pada masa ini, pemenuhan kebutuhan pada anak sepenuhnya dipenuhi oleh orang tua, terutama ibu. Nah, respon ibu inilah yang menjadi faktor nantinya anak memiliki rasa kepercayaan atau kecurigaan berdasarkan respon yang diterima. Lalu tahap kedua bernama otonomi versus perasaan malu dan ragu-ragu. Tahap kedua ini adalah tahap anus otot atau anal muscular stage. Masa ini biasanya disebut masa balita yang berlangsung mulai dari usia 1 sampai 3 tahun atau early childhood, di mana pada masa ini manusia sudah bisa jalan, gerak, dan memiliki kemauan sendiri. Lalu tahap ketiga bernama inisiatif versus kesalahan. Tahap ini adalah tahap kelamin lokomotor atau genital locomotor stage atau tahap bermain. Tahap ini dialami saat anak menginjak usia 4-5 tahun atau preschool age, di mana pada tahap ini manusia mulai bisa mengembangkan kemauannya. Jika anak pada usia 4-5 tahun ingin memiliki kemampuan menggambar, nah pada masa ini mereka bisa mengembangkan bakatnya lebih besar lagi dari tahun-tahun sebelumnya.
Lalu tahap keempat ada kerajinan versus inferiorita. Tahap ini adalah tahap laten yang terjadi pada usia 6-12 tahun atau school age, di mana pada masa ini, pada umur-umur ini, manusia mulai bersekolah, masuk sekolah dasar, di mana banyak tuntutan baik dari sekolah maupun di rumah. Nah, tak jarang bahwa manusia ingin mendapatkan prestasi, di mana prestasi inilah yang bisa meningkatkan kualitas diri. Yang selanjutnya yaitu kelima, identitas versus kekacauan identitas. Tahap ini merupakan tahap adolescent atau remaja, dimulai pada saat masa puber dan berakhir pada usia 12 hingga 18 atau 20 tahun. Keenam, keintiman versus isolasi. Tahap ini terjadi pada masa dewasa awal atau yang sering disebut dengan young adult yang berusia sekitar 18 atau 20 hingga 30 tahun. Ketujuh, generativitas versus stagnasi. Masa dewasa atau dewasa tengah berada pada posisi ketujuh dan ditempati oleh orang-orang yang berusia sekitar 20 hingga 55 tahun atau middle adult. Kedelapan, integritas versus keputusasaan. Tahap ini disebut tahap usia senja atau usia lanjut yang diduduki oleh orang-orang berusia sekitar 60 atau 65 tahun ke atas. Dalam teori Erikson, orang yang sampai pada tahap ini berarti sudah cukup berhasil melewati tahap-tahap sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sumber-sumber yang kami gunakan dalam materi presentasi kali ini.